Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahan kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor adalah joule, biasa dilambangkan dengan huruf J. 1 kalor sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Contohnya, air panas jika ditambahkan dengan es batu, maka air tersebut akan menjadi air hangat. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat memiliki rumus sebagai berikut, yaitu Q sama dengan C kali M kali delta T. Dan keterangannya bisa dipahami di bawah ini. Di dalam kalor ada kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Persamaannya sebagai berikut, yaitu C sama dengan Q per M kali delta T. Kemudian ada kapasitas kalor, adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaannya sebagai berikut, C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C. Kemudian ada pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat, yaitu yang pertama ada padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim. Kemudian gas menjadi padat, yaitu mengkristal. Selanjutnya ada padat menjadi cair, yaitu mencair atau melebur. Kemudian cair menjadi padat, yaitu disebut dengan membeku. Selanjutnya cair menjadi gas disebut dengan menguap. Kemudian gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Ada juga perubahan wujud zat yang memerlukan kalor adalah mencair atau melebur, menguap, dan menyublim. Selanjutnya ada kalor laten, adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya joule per kilogram. Kalor laten terdiri dari 2, yaitu A, kalor lebur, dilambangkan dengan huruf L, atau sama dengan kalor beku. L sama dengan Q per M, atau Q sama dengan M kali L. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Titik lebur sendiri adalah suhu zat ketika melebur, dan kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Titik beku adalah suhu zat ketika membeku. B. Kalor uap atau U sama dengan kalor embun. U sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali U. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun adalah suhu zat ketika mengembun. Penguapan dapat dipercepat dengan cara berikut. A. Pemanasan atau menaikkan suhu. Contohnya, menjemur pakaian di bawah sinar matahari. B. Memperluas permukaan zat cair. Contohnya, kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin. Dan pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan atau diperluas permukaannya supaya cepat kering. Yang C. Mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contohnya meniup minuman yang panas.
Mendidih. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya memanaskan logam di atas Bunsen. Di dalam konduksi ada penghantar kalor yang baik yang disebut dengan konduktor. Contohnya besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium atau jenis logam. Selain itu, ada juga penghantar kalor yang kurang baik atau buruk yang disebut dengan isolator. Contohnya kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Seperti jenis-jenis yang bukan logam. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Contohnya terjadinya angin laut. Angin laut ini biasa terjadi pada siang hari, berasal dari laut menuju ke daratan. Kemudian terjadinya angin darat, yaitu angin darat terjadi pada malam hari. Angin darat berasal dari darat menuju ke laut. Yang kedua, sistem pendinginan mobil atau radiator. Yang ketiga, pembuatan cerobong asap. Yang keempat, yaitu lemari es. Radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contohnya sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik, sedangkan permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Kemudian ada barang-barang yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan kalor, seperti panci masak, ada termos dan setrika. Sekian pertemuan kali ini. See you next week. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.